Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar teks eksposisi. Sebelum kita masuk materi teks eksposisi, ibu mau bilang sama kalian harus tetap semangat walaupun hanya di rumah, tapi kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Nah, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia teks eksposisi. Coba kita lihat kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar dari teks eksposisi? Yang pertama, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. Yang kedua, menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah dan populer dari koran atau majalah. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah. Yang terakhir, menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaannya. Nah, kita masuk pengertian teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menjelaskan suatu permasalahan yang disertai pembuktian atau argumen. Nah, kita akan menjelaskan suatu permasalahan yang disertai dengan pembuktian. Atau pengertian lain, teks eksposisi adalah teks yang menjelaskan suatu informasi. Nah, kita lihat contohnya, manfaat kulit manggis. Yang kedua, selektif memilih sarapan pagi sehat dan bergizi seimbang. Nah, kita lihat ya. Tadi kan definisinya menjelaskan suatu permasalahan yang disertai pembuktian. Nah, kita lihat di contohnya. Masalahnya apa? Masalahnya kulit manggis. Apakah ada manfaat kulit manggis? Nah, di teks eksposisi manfaat kulit manggis akan menjelaskan manfaat dari kulit manggis. Jadinya ia menjelaskan suatu permasalahan yang berupa apa benar kulit manggis ada manfaatnya, dan nanti ada bukti-buktinya. Misalnya dari bukti ada suatu penelitian menjelaskan bahwa adanya manfaat dari kulit manggis, seperti itu. Jadi ingat, teks eksposisi itu menjelaskan suatu permasalahan yang disertai dengan pembuktian. Nah, apa itu tujuan teks eksposisi? Tujuannya untuk menjelaskan suatu permasalahan sehingga pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. Lanjut, ciri-ciri teks eksposisi. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, bersifat non-fiksi ilmiah. Kalian udah paham dong pastinya apa itu bersifat fiksi atau non-fiksi. Kalau fiksi berarti yang bersifat hayalan, ya, hayalan yang tidak nyata. Tapi kalau non-fiksi itu berarti yang nyata. Lanjut, bertujuan menjelaskan atau memaparkan informasi. Pastinya suatu teks ini akan menjelaskan suatu informasi. Selanjutnya, berdasarkan fakta. Nah, berarti kalau teks eksposisi ini harus ada fakta yang membuktikan. Misalnya tadi manfaat kulit manggis. Faktanya apa? Ada penelitiannya yang menyebutkan adanya manfaat kulit manggis. Jadi tidak mengada-ngada, jadi benar-benar ada faktanya. Lanjut, tidak bermaksud mempengaruhi. Maksudnya apa? Misalnya kalau mempengaruhi itu orang jadi yakin akan sesuatu. Nah, kalau ini tidak, hanya bersifat memberitahu saja, seperti itu. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks eksposisi. Ada 7 jenisnya. Ada teks eksposisi definisi, ada proses, ada ilustrasi, ada klasifikasi, ada perbandingan, ada pertentangan, ada laporan. Kita akan bahas satu persatu.
Yang pertama, teks eksposisi definisi. Apa itu? Teks eksposisi definisi adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki isi mengenai pengertian akan sesuatu. Dari kata definisi, definisi itu berarti pengertian. Kita lihat contohnya. Contohnya nih, kita ada pengertian dari temulawak. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Nah, berarti contohnya ini kita mendefinisikan temulawak gitu. Oke, selanjutnya teks eksposisi proses. Apa itu? Teks eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Proses, dari kata proses sendiri berarti rangkaian tindakan. Berarti kita menjelaskan suatu rangkaian tindakan, kayak proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara melakukan sesuatu. Contohnya kita lihat nih, jeruk nipis memiliki banyak manfaat, terutama untuk mengobati batuk. Buah ini memiliki kandungan berupa minyak asiri dan zat yang bermanfaat untuk mengendalikan otot pernapasan. Nih, adapun cara penggunaan. Nah, di sini berarti prosesnya. Adapun cara penggunaan yaitu dengan meminum air perasan jeruk nipis yang dicampur dengan madu. Nah, ini prosesnya. Cara penggunaan dari jeruk nipis seperti itu. Kita lanjut teks eksposisi ilustrasi. Apa itu teks eksposisi ilustrasi? Adalah suatu paragraf eksposisi yang memberikan gambaran secara sederhana tentang sesuatu dengan sesuatu lain yang memiliki kemiripan atau memiliki kesamaan sifat. Nah, kita lihat nih contohnya. Hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Nah, ini termasuk ilustrasi. Ilustrasi dari hukum Indonesia. Ya kan? Ibarat pisau. Nah, ibarat pisau di bawah tajam. Rakyat tajam nih, rakyat menderita. Tapi kalau misalnya kalau hukum yang untuk orang bawah itu bakalan ditajam, bakalan hukum yang berat. Tapi kalau misalnya hukum untuk kalangan-kalangan atas tuh berarti hukumnya itu tumpul bersifat ya. Apa itu tumpul? Tumpul itu berarti hukumnya itu terlalu mudah untuk orang-orang atas. Tapi kalau misalnya orang bawah hanya mencuri pohon tapi dia langsung dihukumnya hukuman berat. Tapi kalau giliran pejabat yang korupsi tapi hukumannya hanya ringan seperti itu namanya ilustrasi ya. Oke, selanjutnya teks eksposisi klasifikasi. Apa itu? Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Klasifikasi itu adalah pengelompokan ya. Nah, contohnya mengacu dari sifatnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Nah, dari kata-kata dikelompokkan dari dua jenis, berarti ini kita mengklasifikasi ya, sampah anorganik atau sampah organik. Ini mengklasifikasikan si sampah menjadi dua hal gitu, mengkelompokkan. Paham ya? Lanjut, yang kelima, teks eksposisi perbandingan. Dari kata perbandingan berarti kita membandingkan suatu hal satu dengan hal yang lain. Contohnya nih, tinju bukanlah olahraga yang banyak peminatnya, namun banyak penggemarnya. Sedangkan olahraga jalan kaki peminatnya banyak tapi penggemarnya sedikit. Nah, ini berarti membandingkan antara olahraga tinju dan olahraga jalan kaki seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang keenam, teks eksposisi pertentangan. Apa itu teks eksposisi pertentangan? Paragraf eksposisi yang berisi mengenai sesuatu hal yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Contoh, masyarakat di daerah perkotaan terbiasa dengan kehidupan yang modern. Sebaliknya, masyarakat di pedesaan terpencil biasanya dengan kehidupan yang sederhana. Berarti ini bertentangan antara kehidupan di daerah perkotaan dan kehidupan di daerah pedesaan. Begitu, berarti bertentangan ya.
Selanjutnya yang terakhir, teks eksposisi laporan. Nah, apa itu? Teks eksposisi laporan adalah teks eksposisi yang memberikan penjelasan atau memaparkan suatu topik dengan rinci dan data yang benar. Nah, dari kata laporan berarti kita melaporkan suatu hal yang bersifatnya itu rinci berdasarkan data. Nah, namanya juga laporan berarti harus ada datanya. Contohnya nih, perkembangan anak usia sekolah dasar memang sangat tinggi ketika diberikan stimulan seperti susu dan gizi lainnya. Contoh, untuk kelas 4 SD, tinggi rata-rata anak kelas 4 SD mengalami peningkatan yang signifikan dari 125 cm menjadi 135 cm setelah mendapatkan susu dan makanan bergizi lainnya. Nah, ini berdasarkan data. Misalnya seseorang yang melakukan penelitian di sekolah SD. Nah, dia tahu kalau misalnya dia akan mengukur tinggi dari sebelum dia meminum dan memakan sesuatu yang bergizi dan setelah memakan dan meminum makanan bergizi gitu. Jadi eksposisi laporan ini berarti sesuatu yang ada laporannya, ada datanya, seperti itu. Nah, cukup untuk hari ini materinya. Semoga kalian mengerti apa yang Ibu ajarkan. Nah, nanti untuk tugasnya Ibu akan kirim di Edumu. Nah, untuk kalian absennya ada di bawah ini ya. Kalian komen ya. Itu untuk absen kalian. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus belajarnya. Pokoknya kalian harus semangat dan menjaga kesehatan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.